Geramnya Asnawi Mangkualam lihat tingkah fan Indonesia, komennya norak bikin malu. Pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam merasa geram dengan beberapa komentar fan Indonesia di postingan Instagram Jeonnam Dragons. Semua berawal dari sebuah postingan Instagram Jeonnam Dragons. Pada kesempatan tersebut, tim yang tampil di K-League 2 itu memposting line up yang dibawa menghadapi Gimpo Football Club. Sebagai informasi, ini merupakan laga pekan ke-33 Kelvin League. Namun dalam postingan itu tak ada nama Asnawi Mangkualam. Hal inilah yang sempat membuat fan Indonesia merasa kecewa. Kekecewaan tersebut lalu dilampiaskan di kolom komentar postingan yang ada. Tak berselang lama, Asnawi pun memberikan tanggapan terkait apa yang terjadi. Pemain berposisi sebagai bek sayap itu mengaku kecewa dengan apa yang dilakukan oleh fan Indonesia. Hal tersebut terlihat dalam Instastory Asnawi Mangkualam. Lebih lanjut, mantan pemain PSM itu menjelaskan bahwa ia harus absen karena akumulasi kartu kuning. Sementara itu, Asnawi Mangkualam sendiri cukup mendapatkan menit bermain di musim ini. Pemain berusia 24 tahun itu tercatat telah tampil sebanyak 23 kali di K-League 2. Di sisi lain, ini tentu bisa menjadi pelajaran bagi fan Indonesia. Para fan harusnya lebih bijak dalam memberikan komentar, sehingga pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri tak merasa dirugikan. Tegas Sandy Walsh minta sepak bola usia muda di Indonesia dapat perhatian khusus, dianggap masih jauh dari harapan. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, memberikan kritikan terkait pembinaan sepak bola usia muda di tanah air. Sandy salah satu pemain yang sudah cukup kenyang merasakan didikan sepak bola Eropa dari kecil. Dia jebolan Akademi Anderlecht di Belgia dan melanjutkan karir juniornya di KRC Genk pada tahun 2019. Setelah itu dia melanjutkan karier profesionalnya ke Zulte Waregem dan akhirnya berlabuh di KV Mechelen hingga saat ini. Pengalaman ini membuat Sandy bisa memberikan penilaian kepada pembinaan pemain muda di tanah air. Sandy Walsh menjelaskan bahwa Indonesia memiliki banyak pemain muda potensial. Dia berharap bakat ini bisa disambut oleh klub-klub yang membuat bibit muda ini bisa berkembang. Menurutnya, ini adalah aset yang berharga bagi sepak bola Indonesia di masa depan. Bek berusia 28 tahun ini menegaskan bahwa pemain muda ini harus mendapatkan pengalaman bermain di kompetisi yang baik. Apalagi pemain-pemain ini masih memiliki semangat yang tinggi di sepak bola. Hal tersebut harus menjadi perhatian penuh demi membawa mimpi mereka semakin tinggi. Sandy melihat bahwa sampai saat ini usaha untuk memberikan akses untuk pemain-pemain muda sebenarnya sudah berjalan. Namun usaha itu belum cukup dan masih ada yang harus diperbaiki ke arah lebih baik. Dia percaya bahwa pemain-pemain muda bisa berkembang lebih jauh dan mendapatkan performa yang bisa mencuri perhatian saat mendapatkan perhatian. Media Vietnam sebut Shin Tae-yong bisa bawa timnas Indonesia ukir sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sorotan diberikan kepada Shin Tae-yong seusai berhasil membawa timnas Indonesia melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Timnas Indonesia sukses melaju ke putaran kedua seusai menaklukkan Brunei Darussalam. Kemenangan tim merah putih ini ternyata disebut-sebut bisa membuat Shin Tae-yong mengukir sejarah. Pelatih asal Korea Selatan itu dinilai membuka peluang untuk mengukir sejarah baru bersama timnas Indonesia. Hal ini karena tim merah putih yang lolos ke putaran kedua bakal bergabung dalam grup F. Skuad Garuda pada babak ini bakal melakoni pertandingan pertama pada 16 November. Tim asuhan Shin Tae-yong bakal menghadapi Irak pada laga perdana. Pada pertandingan ini kemungkinan akan ada sejarah yang terukir. Hal ini disebut-sebut media Vietnam Tat Hao 247. Artikel itu mengulas komentar Shin Tae-yong beberapa waktu lalu soal pandangannya terhadap Vietnam, Irak, dan Filipina.
Dalam laporan tersebut, Tathao 247 menjelaskan dengan statistik bagaimana Shin Tae-yong memiliki peluang menorehkan sejarah. Media Vietnam menyebut mantan pelatih timnas Korea Selatan itu berpeluang mengukir sejarah baru untuk Indonesia. Dalam statistik yang ada dari 6 pertemuan dengan Irak, skuad Garuda hanya meraih hasil imbang sekali dan menelan kekalahan 5 kali. Dengan begitu, sampai saat ini belum ada pelatih yang mampu mengantar timnas Indonesia mengalahkan Irak. Namun, pada era Shin Tae-yong, bukan hal yang mustahil jika timnas Indonesia bisa menaklukkan Irak. Apalagi dengan kualitas pemain yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Melihat situasi timnas Indonesia saat ini, media Vietnam tersebut menilai Shin Tae-yong berpeluang menjadi pelatih pertama yang bisa membawa skuad Garuda mengalahkan Irak. Ditambah lagi pelatih berusia 54 tahun tersebut sangat berambisi untuk bisa membawa timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dalam artikel itu, media Vietnam juga menyoroti soal keyakinan Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia lolos dari grup F kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Untuk menunjukkan keseriusannya, tim analis timnas Indonesia bahkan sudah diberangkatkan memantau pertandingan Irak versus Yordania. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto memang beberapa waktu lalu juga membeberkan bahwa tim analis sudah diberangkatkan untuk memantau kekuatan Irak. Nova juga menekankan bahwa Shin Tae-yong yakin bahwa timnas Indonesia bisa lolos nantinya. Pernyataan Nova Arianto ini pun disoroti oleh media Vietnam tersebut.